Sampurasun, Rahayu, Sagung Dumadi semuanya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Video kali ini adalah suatu bentuk apresiasi dari saya dan juga reaksi positif ya atas edukasi yang disajikan oleh channel Ray Agnostik ya. Jadi saya akan tampilkan videonya Ray Agnostik dan sekaligus nanti langsung saya berikan tanggapan-tanggapan atau apresiasi-apresiasi. Oke teman-teman, langsung aja without wasting time ya, tanpa menyia-nyiakan waktu, kita simak. Demikian. Salam kebangkitan Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Tanpa kita sadari, agama itu sebenarnya sudah punah. Agama itu sebenarnya sudah punah. Sekali lagi saya katakan, tanpa kita sadari, agama itu sebenarnya sudah punah. Terus yang sekarang ini apa? Yang sekarang ini hanyalah penafsiran-penafsiran. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab, Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah. Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih ada yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Jadi contoh misalnya Kristen itu sudah jauh berbeda zaman dulu dengan sekarang. Kristen itu sudah sangat jauh berbeda zaman dulu dengan sekarang. Kristen itu dulu itu menggabungkan antara agama dengan politik, agama dengan ekonomi, agama dengan semua hal. Tapi sekarang Kristen itu kan sudah memisahkan antara agama dengan politik. Kenapa ini bisa berbeda? Apa yang mempengaruhi? Perbedaan Kristen zaman dulu, zaman sekarang itu bisa berbeda karena ada sebuah momen yang mendasarinya. Apa itu momennya? Momennya adalah kebangkitan Renaissance atau pada abad pertengahan. Jadi saat itu agama Kristen mirip seperti agama di Konoha sekarang ini. Semua hal dikait-kaitkan dengan agama, politik, ekonomi, negara, semua harus tunduk dengan agama. Seperti yang terjadi di Konoha sekarang ini. Kristen juga zaman dulu seperti itu. Karena mereka sadar dan merubah tradisi beragama mereka, dan agama mereka secara tidak langsung berubah. Jadi Kristen zaman dulu dengan sekarang itu sudah sangat berubah. Saya pernah di sini memberikan kesaksian bahwa kekristenan bukan agama. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, "Pak Yohanes, kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen." Ya salah, Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Rasul lagi. Konstantin mensahkan, lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther, protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Nah itu. Tidak hanya Kristen, Islam juga seperti itu. Islam zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah berubah. Islam zaman dulu itu adalah Islam yang saintis. Kalau Islam zaman sekarang itu Islam yang dogmatis. Jadi dua hal yang berbeda ya, saintis dengan dogmatis. Iya betul. Islam kalau yang sejati ya, itu tidak dogmatis ya. Sebab Islam yang sejati itu kata sifat ya. Islam aslima itu artinya berserah diri. Dinul Islam artinya sikap hidup berserah diri. Kalau bahasa Nusantaranya Hindu Dharma. Hindu itu kehidupan, Dharma itu penyerahan diri. Nah, Hindu Dharma bahasa Arabnya Dinul Islam.
Nah, begitu sebenarnya Islam yang asli. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristenku Islam, Yahudiku Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu dia Islam. Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, itulah alasannya kenapa zaman dulu itu Islam itu berjaya. Pada saat apa? Pada saat keemasan Islam. Zaman Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Jabar, dan lain sebagainya. Kenapa saat itu Islam berjaya? Kenapa? Karena Islam saat itu adalah Islam yang saintifis. Artinya, saat itu Islam belum memisahkan antara agama dengan sains. Jadi zaman dulu, zaman keemasan Islam itu, Islam yang dulu itu, menganggap bahwa profesi kita itu adalah sebagian daripada ibadah, termasuk sains. Pekerjaan kita itu adalah bagian daripada ibadah. Kalau kita meneliti, seperti Ibnu Sina misalnya, meneliti ilmu kedokteran misalnya, dia menemukan ilmu kedokteran yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia misalnya. Ini adalah bagian daripada ilmu agama. Itu pemikiran, pola pikir Islam saintifis zaman dulu. Dan ini yang membawa Islam zaman keemasan. Berbeda dengan Islam yang ada di Konoha sekarang ini. Islam yang ada di Konoha sekarang ini sudah dogmatis. Mohon maaf ya, mungkin ini salah satu faktor kenapa Islam di zaman sekarang ini, mohon maaf sebesar-besarnya bagi teman-teman muslim, sangat susah berkembang gitu, maju gitu. Jadi Islam zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah jauh berbeda. Zaman dulu itu adalah Islam yang saintifik. Sekarang Islam yang dogmatis. Dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama, dogma agama, banyak. Jadi zaman sekarang ini, contoh misalnya, kenapa saya mengatakan bahwa Islam zaman dulu dan zaman sekarang itu berubah, berbeda. Contoh misalnya, zaman dulu itu tidak memisahkan antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Menggabungkan saat zaman keemasan Islam. Saat zaman Islam saintifik. Kalau sekarang ini kan Islam dogmatis. Jadi memisahkan antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Itulah alasannya kenapa banyak warga Konoha yang berpikiran seperti ini misalnya. Contoh ya, lu ngapain belajar matematika, fisika, biologi, kedokteran dan lain sebagainya. Itu kan ilmu dunia. Kita harus fokus pada ilmu akhirat. Padahal pada zaman Islam saintifik itu, ini tidak dipisah. Ilmu akhirat dengan ilmu dunia itu tidak dipisah-pisah. Disamain aja. Yes, benar sekali ya sahabat-sahabat ya. Islam yang sejati itu scientific ya, atau ilmiah teman-teman. Jadi bukan hanya dogma-dogma yang nggak jelas ya, tapi ilmiah. Makanya kalau kita baca Al-Quran dengan teliti, kita mendapati bahwa yang di Al-Quran disebut sebagai zat ya, Allah yang adalah zat ya. Kalau di Alkitab atau Bible disebutnya Allah itu roh ya. Kalau di Al-Quran Allah itu zat. Nah, zat yang bagaimana? Dikatakan dalam berbagai ayat Al-Quran, zat yang meliputi segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 126, surat Fusilat ayat 54. Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Jadi bukan pribadi, bukan sosok gitu ya, tapi zat. Nah, zat Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Meliputi segala sesuatu. Besertamu dimanapun kamu berada ya. Surat Al-Hadid ayat 4. Ya, jadi Allah yang lebih dekat dari urat leher itu beserta kita. Nah, kalau kita teliti lebih jauh, bahwa ini sebenarnya yang di dalam dunia sains disebut sebagai energi. Ya. Sering saya sampaikan teman-teman. Oke, pada kesempatan ini saya ulang lagi ya. Jadi, di dalam dunia sains, sesuatu yang bukan ciptaan, ya, dia tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Kita sebutnya apa? Energi. Nah, kalau Anda membaca di dalam Alkitab atau Bible yang dipakai orang-orang Kristen itu, atau juga dipakai orang-orang Yahudi itu ya, dan Anda juga membaca di dalam Al-Quran, sesuatu yang bukan ciptaan, itu disebut sebagai Allah atau God. Nah, jadi Allah atau God itu ya, yang dalam dunia sains itu ya energi itu sendiri.
sesuatu yang animis dinamis, meliputi segala sesuatu. Nah, jadi ya, Islam yang sejati atau sikap berserah diri yang sejati itu pasti akan memahami seperti itu. Allah yang kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ wajah Allah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 115. Kemudian tentang akhirat juga. Ya, tadi sempat disinggung sama Bang Re agnostik ya. Akhirat itu bukan nanti. Akhirat itu adalah suatu akhir. Ada awal, ada akhir. Awalnya Anda haus, kemudian akhirnya Anda minum. Awalnya lahir, akhirnya mati. Lahir lagi, mati lagi, lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati. Jadi ini ilmiah. Ya. Jadi Islam yang sejati itu ilmiah. Karena sikap berserah diri kepada alam semesta. Allahnya adalah zat yang meliputi alam semesta. Nggak seperti sekarang. Ngaku Islam bicara tentang Allah. Allah rumahnya di tanah Arab. Kalau ngomong harus pakai bahasa Arab. Menghadapkan wajah harus ke tanah Arab. Iku Allah model opo? Ya, itulah Allah model Islam zaman sekarang. Agama bermerek Islam. Bukan Islam yang sejati. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa Islam zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah jauh berbeda. Zaman dulu itu sangat toleransi banget. Sangat menghargai orang yang beragama. Iya, betul sekali ya teman-teman ya. Jadi Islam yang sejati atau sikap berserah diri yang asli itu sangat toleran. Maka kalau Anda membaca di dalam sejarah Nabi Muhammad ya, dikisahkan bahwa sebagaimana juga pernah disampaikan oleh Guru Gembul ya. Contoh dalam hal masjid. Kalau masjid zaman sekarang itu kan dikenal sebagai tempat ibadah orang beragama merek Islam. Kalau merek agamanya bukan Islam, tidak boleh pergi ke masjid. Kan begitu. Ini beda banget. Di zaman Nabi Muhammad, masjid, ini pernah juga diungkap oleh Guru Gembul ya. Masjid itu adalah gedung serbaguna. Jadi seperti balai serbaguna. Maka jangan heran dalam sejarah Nabi Muhammad, ketika ada orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani perlu tempat ibadah, maka dipinjamkan Masjid Nabawi. Nah, masjid itu dipinjamkan untuk orang-orang agama lain beribadah. Nah ya, jadi beda banget dengan agama Islam zaman now, apalagi di Indonesia. Sampai-sampai MUI bisa-bisanya membuat fatwa melarang salam lintas agama. Ini jelas beda banget dengan ajaran berserah diri di zaman Nabi Muhammad. Ya. Kemudian kalau Anda membaca Al-Quran juga, misalkan muncul ada surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 108. Tegas mengatakan, tidak boleh menghina sembahan-sembahan agama lain yang selain Allah. Jadi kalau ada agama-agama lain mau nyembah selain Allah, ya, mungkin ada nyembah batu, mungkin ada batu warnanya hitam, batu warnanya hitam, bentuknya kayak vagina begitu ya, disembah-sembah, dicium-cium, itu tidak boleh dihina. Atau mungkin ada orang nyembah uang, nyembah apalagi, nyembah mobil kalau zaman sekarang ya, itu tidak boleh dihina. Ya, itu dalam surat Al-An'am ayat 108 jelas dikatakan begitu. Tidak boleh menghina, mencaci maki sembahan-sembahan agama lain. Nah, beda dengan ajaran agama Islam zaman now di Konoha, di Indonesia maksudnya ya. Maka muncul ajaran seperti Rizik Syihab yang mengatakan bahwa salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan atau sembahan-sembahan agama lain. Nah, jadi ini ajaran Rizik Syihab ini yang ngaku-ngaku beragama Islam. Beda banget dengan yang tertulis di Al-Quran. Di Al-Quran dibilang tidak boleh menghina sembahan agama lain. Tapi kata agama Islam zaman now, salah satunya oleh Rizik Syihab itu ya, malah justru disuruh menghina agama lain. Nah ya, jelas ya. Bahkan di Madinah itu boleh dikatakan di situ ada multikultural, beda-beda agama di sana, saling menghargai. Beda dengan di Konoha sekarang ini. Saya juga bingung ya, agama apa sih yang ada di Konoha sekarang, bingung banget. Saya melihat, tapi tidak semuanya. Mohon maaf ya bagi warga Konoha. Saya melihat di Konoha sekarang ini semakin beragama itu semakin brutal. Semakin beragama itu semakin, saya tidak melihat nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Semakin beragama semakin membenci agama lain. Semakin beragama itu semakin mengkafir-kafirkan agama lain. Apaan kayak gitu beragama? Bingung saya dengan nilai-nilai agama di Konoha sekarang ini. Semakin beragama itu saya melihat semakin tersesat. Artinya kalau semakin beragama itu semakin tercerahkan ya. Ini semakin beragama semakin membenci agama lain. Jadi ada yang salah gitu.
dengan tradisi kita beragama di Konoha sekarang ini. Kalau agama kita itu tidak membuat kita semakin maju, semakin baik, semakin humanisme, semakin menghargai, semakin damai, semakin tenang, semakin jujur yang paling utama. Itu ada yang salah dengan manual book kita. Ada yang salah dengan manual book tradisi kita dalam beragama. Itu poinnya. Coba sekarang orang Islam, jangan dengan agama lain, dengan sesama agamanya saja. Saling perang, saling bunuh. Semuanya sumbernya dari mana? Dari kitab Al-Quran. Jadi kalau Anda benar-benar memahami tentang pesan Tuhan, kitab Al-Quran itulah yang disebut dengan Dajjal. Selain itu, tanpa kita sadari juga, agama zaman sekarang ini tidak bisa didefinisikan. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa mendefinisikan apa itu agama. Bahkan ilmuwan sekalipun tidak bisa mendefinisikan agama itu apa. Jadi kalau kita tanya ke 100 orang, apa sih pengertian daripada agama itu? Akan ada jawaban 100 orang. Maksudnya akan ada jawaban 100 versi gitu. Biasanya agama itu diartikan di Konoha biasanya. A itu tidak, agama itu kacau. Maksudnya agama itu tidak kacau. Jadi adanya agama itu biar tidak kacau. Nah, kalau definisi daripada agama itu tidak kacau, sekedar tidak kacau, ajaran juga bikin kita tidak kacau loh. Ajaran apa? Ajaran yang baik. Filosofi juga bikin kita tidak kacau loh. Iya, sekali lagi saya sangat sepakat ya dengan Bang Ray agnostik ya. Jadi jika agama dipahami sebagai A itu tidak, agama itu kacau, maka segala bentuk atau segala pengajaran yang membuahkan ketidakkacauan, yang membuat bisa jadi agama alias tidak kacau, seperti filsafat, ya, filosofi, ajaran-ajaran kehidupan, yaitu termasuk ajaran dari tidak kacau alias ajaran agama. Ya, jadi jangan dibatasi. Ya. Jadi memang kadang kebanyakan guru-guru yang ngaku guru-guru agama zaman sekarang itu kan suka membatasi, teman-teman. Ya, bicara tentang Tuhan dibatasi. Bahasanya harus pakai bahasa Arab, misalkan harus pakai bahasa Ibrani dan sebagainya. Ya. Bicara tentang Tuhan yang maha hadir, tapi dibatasi. Tuhan adanya zaman dulu, bicara hanya kepada Nabi dan Rasul zaman dulu. Hari ini, saat ini, tidak bicara kepada kita. Loh, ikut Tuhan model apa ya? Jadi Tuhannya dibatasi ya. Nah, begitupun ketika mereka cerita tentang agama. Agama juga dibatasi. Yang boleh disebut agama, itu hanya yang mereknya Islam, mereknya ini, mereknya itu ya. Ini semua adalah kesalahan yang sangat fatal. Padahal sesungguhnya kondisi tidak kacau, itulah disebut agama. Maka sering saya sampaikan dalam video-video terdahulu saya ya teman-teman ya, di channel Warta Kabar Baik ya. Banyak orang kadang bertanya kepada saya, Mas Frans Donald ini agamanya apa? Selalu saya jawab, loh, sayalah agama itu. Ketika saya tidak gama, ya tidak kacau, maka saya disebut beragama. Nah, kondisi saya sedang tidak kacau alias sedang beragama itu adalah kondisi ketika saya sedang mendapat petunjuk atau hadu Yahudi. Kondisi ketika saya berserah diri atau melakukan dharma, bahasa Arabnya Islam. Kondisi saya tidak kacau adalah kondisi ketika saya menjalani kehidupan berserah diri alias Hindu Dharma. Bahasa Arabnya Dinul Islam. Begitu ya. Kondisi saya tidak kacau adalah ketika saya Jawa alias sadar diri saya adalah jumenengane wahyu, tempat bersemayamnya wahyu. Yaitu ketika saya sadar untuk apa saya dihadirkan dan kemana nanti saya akan kembali. Ya, ngerti sangkan paraning dumadi. Yaitu namanya saya sedang bertidak kacau alias beragama. Jadi agama itu saya ini. Ya. Kondisi ketika saya berserah diri alias Islam. Itu kondisi saya beragama. Kondisi saya melakukan ajaran kehidupan alias Hindu Dharma. Itu kondisi saya sedang beragama. Ketika saya mendapat pencerahan, tercerahkan, Buddha itu artinya tercerahkan. Itu kondisi saya beragama. Itulah agama yang sejati. Nah, demikian juga disampaikan oleh Bang Ray agnostik. Jika ada filsafat atau falsafah kehidupan, pengetahuan-pengetahuan yang terus berkembang, yang membuat orang tidak kacau, yaitu artinya orang beragama. Ya, jadi jangan dibatasi. Oke, sip. Iya. Jadi tidak hanya agama yang bikin kita biar tidak kacau. Filosofi juga ada, filosofi etika kok, stoik. Anda kan filosofi kan banyak ya, filosofi zaman sekarang ini. Filosofi yang bikin moral kita lebih baik. Jadi kalau agama itu dikatakan A itu tidak, agama itu kacau atau tidak kacau. Mohon maaf ya, dengan
berat hati saya mengatakan, justru di Konoha saya melihat semakin orang beragama itu semakin kacau. Ya mohon maaf ya, nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu. Jadi kalau definisi daripada agama itu A, tidak, agama itu kacau. Jadi bisa aja kita mengatakan bahwa yang bikin kita tidak kacau itu tidak hanya agama kok. Filosofi juga bisa. Filosofi kehidupan juga bisa bikin kita tidak kacau. Ajaran juga bisa bikin kita tidak kacau. Tidak hanya agama gitu. Jadi tanpa kita sadari, agama itu juga tidak bisa didefinisikan. Tidak ada satupun ilmuwan yang mengatakan atau merumuskan definisi daripada agama itu sendiri. Satu, saklek gitu. Nggak ada. Jadi kalau 100 orang kita tanya tentang agama, maka akan ada jawaban 100 jawaban gitu. Ada berbeda-beda jawabannya, beragam. Jadi itulah salah satu bukti bahwa definisi ini agama itu sampai sekarang juga sangat susah didefinisikan. Kalau boleh jujur lagi ya, jujur, Tuhan juga tidak bisa didefinisikan kok. Apa coba definisi Tuhan? 1000 orang kita tanya tentang Tuhan itu akan ada 1000 jawaban apa itu Tuhan. 1000 orang kita tanya tentang Tuhan itu, wajah Tuhan itu seperti apa, akan ada jawaban 1000 jawaban maksudnya. Kalau kita tanya ke 1000 orang itu akan ada 1000 jawaban tentang wajah Tuhan itu. Ada yang mengatakan wajahnya seperti orang bule gitu. Ada yang mengatakan wajahnya itu berkumis gitu, berewokan gitu. Ada yang rambutnya pirang gitu, ada yang rambutnya hitam. Macam-macam pokoknya. Kalau kita mendefinisikan apa itu Tuhan. Dan kalau misalnya Tuhan itu tidak bisa didefinisikan, kalau kita berangkat dari sini, jadi sebenarnya ateis itu nggak ada. Nggak ada. Ateis itu kan mengingkari keberadaan Tuhan kan. Itu kan pengertiannya. Tidak mengakui adanya Tuhan. Bagaimana kita mengakui adanya Tuhan sedangkan Tuhan itu tidak bisa didefinisikan coba? Bagaimana kita mengakui Tuhan itu tidak ada? Sedangkan sesuatu yang kita definisikan Tuhan itu tidak bisa didefinisikan coba. Mengakui sesuatu yang tidak ada. Jadi sebetulnya ateis itu kalau boleh jujur pemahaman yang keliru menurut saya. Ya, dengan berat saya mengatakan ateis itu kan mengingkari keberadaan Tuhan. Jadi itu ateis itu sebenarnya yang nggak ada, karena tidak mungkin bisa mengingkari sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Tidak mungkin bisa mengingkari sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Itu poinnya, itu topiknya. Ya boleh dibantah apa yang saya katakan, bebas, saya bukan Tuhan kok. Saya tidak mendogma yang nonton video ini. Saya mengajak atau mengurai yang nonton video ini untuk berpikir kritis, berpikir secara rasional, biar lepas dari yang namanya dogmatis. Nggak jadi masalah kalau dibantah, bantah aja. Saya nggak akan ngamuk kok kalau dibantah. Tapi bantahlah dengan pemikiran-pemikiran yang rasional, yang masuk akal. Jangan asal ngaco gitu komentarnya. Saya sangat sering membaca komentar-komentar di video. Ya, kalau bicara agama itu biasanya ada banyak komentar-komentar yang mengatakan, sok tahu lu, tahu apa lu tentang agama, ngaji dulu sana. Kan pemikiran-pemikiran seperti ini pemikiran yang sempit, yang sudah terdoktrin dari kecil, sudah tidak bisa lepas dari yang namanya dogmatis. Jadi kalau banyak orang yang berkomentar seperti ini, berarti perkataan saya di awal tadi yang mengatakan bahwa agama zaman sekarang ini lebih ke dogmatis, bukan saintifik. Harusnya agama itu lebih ke saintifik ya, bukan dogmatis. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang keliru, yang tidak bisa kita terima dengan pemikiran-pemikiran yang akal sehatnya jujur gitu. Jadi akal sehat itu ada yang nggak jujur guys. Jadi harus jujur, akal sehat itu harus jujur gitu. Yes, absolutely right ya. Tepat sekali ya. Apalagi kalau kita mau bicara tentang kebenaran. Tidak ada kebenaran yang bisa disampaikan atau didapati tanpa kejujuran. Nggak bisa ya. Maka dalam channel Warta Kabar Baik sering saya sampaikan, kita harus berani kulil haqqo walau kana muron. Wartakan kebenaran meskipun pahit ya. Karena kita adalah ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur. Asik. Oke, lanjut Bang Ray agnostik. Mantap. Karena akal sehat setiap orang itu beda-beda. Beda-beda penafsirannya gitu. Walaupun dikatakan bahwa akal sehat itu adalah sesuatu hal yang baik, akal sehat juga ada versi-versinya kok. Ada versi yang jujur gitu, ada versi yang tidak jujur gitu. Jadi akal sehat yang jujur maksudnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa agama itu muncul? Apakah benar-benar agama ini buatan Tuhan atau buatan manusia? Jadi pada dasarnya secara psikologi atau secara antropolog,
Agama itu muncul karena mempertahankan kehidupan, spesies, mempertahankan diri. Itu aja, yang tiga itu aja sebenarnya. Jadi kalau ada di Konoha sekarang ini seperti makam-makam palsu, nasak-nasak palsu, itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk mempertahankan diri. Makam palsu tujuannya apa? Biar ada duitnya kan. Nggak mungkin ada makam palsu kalau nggak ada duitnya. Ada kecerengan di situ kan. Jadi tujuan duit ini apa? Mempertahankan diri. Jadi agama itu sebenarnya pada dasarnya secara fundamentalis, agama itu tujuannya untuk mempertahankan diri, mempertahankan spesies, mempertahankan kehidupan. Itu sebenarnya tujuan agama itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agama itu adalah ciptaan Tuhan, ya coba kasih dalilnya, kasih buktinya. Tidak bisa ada yang bisa membuktikan bahwa agama itu adalah ciptaan dari Tuhan. Nggak ada. Siapa yang bisa membuktikan bahwa agama itu adalah benar-benar dari Tuhan? Nggak ada. Justru agama itu muncul karena kita mempertahankan spesies, kehidupan kita. Nggak ada. Jadi kalau bantah aja. Nggak jadi masalah, bantah aja. Apa bukti bahwa Tuhan itu menciptakan agama? Kalaupun Tuhan menciptakan agama yang mana? Ada 3.000-an lebih agama di dunia ini. Masa Tuhan menciptakan 3.000 agama? Buat apa? Apakah Tuhan itu hanya iseng-iseng gitu? Biar mereka ribut berantem gitu, yang 3.000 agama ini. Menafsirkan agama siapa yang paling benar gitu. Antara agama lokal dengan agama impor gitu, ribut gitu. Apakah Tuhan itu seiseng itu menciptakan agama biar mereka ngadu gitu, ribut gitu? Semua tidak masuk akal. Iya, jika agama-agama yang banyak itu, ya, agama-agama, organisasi-organisasi, lembaga-lembaga agama yang banyak itu adalah betul-betul ciptaan atau bikinan dari Tuhan, ya. Sedangkan agama itu berantem. Ya. Jadi kalau agama yang suka berantem itu betul-betul ciptaan Tuhan, ya, maka Tuhan yang seperti itu sudah waktunya buang saja ke tong sampah. Tendang saja pantatnya Tuhan palsu seperti itu, ya. Oke, mantap. Tuhan itu maha bijaksana. Tidak mungkin segitu banyaknya kalau Tuhan menciptakan 3.000 agama di dunia ini. Jadi pada hakikatnya agama itu sudah lama punah. Jadi kita berangkat dari sini ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kalau agama itu sudah lama punah, apa pedoman moral kita? Apa acuan moral kita? Ya kalau boleh jujur ya, moral dengan agama itu tidak berhubungan ya. Moral seseorang dengan agama itu tidak berhubungan. Gini ya, kalau misalnya ada orang yang baik dan beragama, bukan karena agama, bukan karena agamanya, tapi karena moralnya, dasarnya baik, orangnya baik, bukan karena agamanya. Jadi bagaimana pedoman moral kita kalau agama tidak ada? Ada yang namanya filosofi etika, ajaran yang baik, ada nasihat-nasihat dari orang tua kita. Tidak harus berlandaskan agama. Jadi di Konoha banyak orang berpikir agama itu tujuannya untuk acuan moral. Enggak ada hubungannya, enggak ada korelasinya. Coba kasih data. Apa korelasi antara moral seseorang dengan agama? Enggak ada. Justru ya, yang saya lihat di Konoha, banyak orang beragama itu semakin brutal, semakin menjadi-jadi, menggunakan agama itu sebagai pelampiasan kebrutalannya. Ada banyak seperti itu. Makanya ada istilah premanisme, berkedok agama. Sebenarnya dari awal dia udah preman, terus dikasih agama, dia akan lebih menjadi-jadi, menggunakan agama itu sebagai tamunya. Jadi itulah alasannya kenapa agama gagal bikin moral manusia itu lebih baik. Karena kita tidak bisa mendefinisikan agama itu sendiri. Nggak bisa. Coba kasih data. Apa definisi daripada agama itu? Nggak ada satupun ilmuwan atau penemuan yang mendefinisikan secara saklek apa itu agama. Nggak ada. Makanya kalau misalnya saya iseng mengatakan, saya bisa aja bikin ajaran baru. Seperti ajaran Confucianism misalnya. Filsuf dari Nusantara misalnya. Bisa aja saya mengatakan seperti itu kalau iseng. Tapi dengan berlandaskan apa? Berlandaskan kejujuran. Jadi saya melihat ya, ajaran yang cocok atau agama yang cocok di Konoha itu, di Nusantara itu adalah ajaran yang berorientasi pada kejujuran. Salah satu dasar atau pengaruh yang paling besar kenapa kita tidak maju itu adalah karena kita tidak jujur. Beneran. Kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Sudah tahu kita IQ-nya rendah, kita tidak mau belajar, tidak jujur pada diri sendiri, tidak mau mengkonsumsi gizi gitu biar IQ-nya tinggi gitu.
sudah tahu kita bodoh tapi tidak mau belajar, tidak mengakui. Enggak, saya akunnya 200, saya akunnya 150. Padahal kalau di total IQ kita itu 70. Jadi tidak ada satupun negara maju itu yang IQ rata-ratanya 70, dan tidak ada satupun negara maju itu yang tidak bisa dipercaya negara lain. Jadi 10 negara maju itu juga 10 negara yang jujur. 10 negara yang maju itu SDM-nya maksudnya itu termasuk negara yang jujur juga. Contoh misalnya Finlandia, Swiss, Norwegia dan lain sebagainya. Itu kan 10 negara maju ya, masuk ya. Dan mereka juga negara yang jujur. Artinya gini, bagaimana mungkin kita bisa maju kalau di negara itu dirongrong oleh korupsi, digerogoti oleh korupsi? Sungguh tidak mungkin. Kita bisa maju itu karena apa? Karena kita dipercaya oleh negara lain, dipercaya oleh masyarakatnya, dipercaya oleh pemerintah. Antara pemerintah dengan masyarakat saling percaya gitu. Masyarakat dengan pemerintah juga gitu, saling percaya. Jadi kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita tidak bisa dipercaya dengan negara lain. Jadi itulah alasannya kenapa saya, kalau misalnya saya iseng gitu, bukan berarti saya serius ya. Enggak, saya enggak serius. Kalau saya iseng menciptakan ajaran gitu di Konoha, ada di Nusantara, ajaran baru. Saya tuh pengen menciptakan ajaran yang berorientasi pada kejujuran. Berorientasi kepada kejujuran. Nah, ini cocok banget ya dengan channel Warta Kabar Baik, karena kita adalah ODGJ, orang dengan gagasan jujur. Ya, berorientasi pada kejujuran. Kejujuran adalah hal yang paling utama. Kalau ibaratnya bikin peraturan nih, peraturan pertama itu adalah kejujuran yang paling utama. Jadi, kalau saya mengatakan seperti ini, saya akan bikin ajaran baru, iseng gitu. Siapa yang mau ikut? Enggak. Saya cuma bercanda. Enggak mungkin saya bikin ajaran baru. Buat apa? Biar ada diporotin gitu umatnya gitu. Biar jemaatnya diporotin gitu. Saya bikin makam palsu gitu. Enggak mungkin. Anos itu enggak segitu desperate-nya gitu. Pemikirannya tidak seperti itu. Ya cukup dengan apa? Dengan kita mengajarkan kejujuran ke keluarga kita, lingkungan kita, maka negara kita juga akan maju. Kejujuran itu adalah dasar, fondasi yang paling utama. Jadi makanya saya mengatakan, kalau saya iseng bikin ajaran itu, ya ajaran yang berorientasi pada kejujuran. Jadi pasal pertama dalam ajaran ini, itu adalah kejujuran. Jadi ibaratnya ajaran ini punya Pancasila gitu. Sila pertama itu kejujuran yang Maha Esa, atau yang Maha Utama. Kejujuran. Jadi menurut saya agama yang cocok dengan Konoha itu adalah agama yang berorientasi pada kejujuran. Itu akan bikin negara kita maju. Tapi sampai sekarang pun saya melihat sangat susah menemukan ajaran yang berorientasi pada kejujuran. Ada sih, tapi dikit, dan jamaahnya pun nggak ada, dikit doang. Karena mungkin ya manusia itu pengennya ajaran yang brutal kali ya. Orang yang keluar dari agama Islam itu murtad. Wajib disuruh taubat 3 kali. Taubat kau. Kalau tidak juga mau taubat, maka wajib dihukum mati. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita nih pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Yang menjadikan surga gitu, yang halu akan surga gitu. Jadi kalau kita menciptakan ajaran baru gitu, kalau iseng gitu, dengan berorientasi pada kejujuran, mungkin pengikutnya nggak ada ya, malas ya, ngapain sih, nggak ada surganya gitu. Oke, sekian video ini, saya Ray Konoha, salam rasional.
Oke, untuk kesekian kali kita ucapkan terima kasih banyak buat akun YouTube Ray Agnostik yang juga memberitakan kebenaran-kebenaran meskipun pahit ya. Dan juga semangatnya untuk menjadi jujur alias ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur. Oke teman-teman, seperti biasa jika video ini teman-teman anggap baik, silakan bagikan, sharekan kepada sebanyak-banyaknya sahabat, tetangga, family, handai, tolan, tetangga-tetangga Anda ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!